Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita, amin, amin. Yang mau sama-sama mengucap syukur, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau memuji untuk Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur untuk kasihnya Tuhan pada kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, hey, soraklah, haleluya, haleluya. Yang bersuka cita sama-sama kita katakan haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari kita bersorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita, amin, amin. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Pada sore hari ini kami bisa Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama dalam ibadah online kami Ibu Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan, tutup bungkus ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah hadirat-Mu Tuhan bertata di setiap kamar-kamar, setiap ruang Tuhan Yesus. Para ibu-ibu yang sekarang sedang mendengarkan ibadah ini Bapa, kiranya Engkau yang tutup bungkus Tuhan kuasa saudara-Mu, dan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu katakan, biarlah itu semua berasal hanya daripada Engkau. Lindungilah kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat pujian Dia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
menolong kami Bapa. Terima kasih atas berkat, terima kasih atas harapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini Bapa. Mari sama-sama ibu-ibu kita katakan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia Yesus, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita beri tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita mau masuk dalam ibadah kita, ibadah PO Wanita, dan kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari satukan hati kita. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Bapa, di mana kami kaum ibu gereja JKS HBC Tuhan dan kaum ibu yang lain Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Bapa. Berkati kami Tuhan, agar kami benar-benar Tuhan menjadi wanita-wanita yang bijaksana Bapa, dan kami boleh menjadi terang di tengah keluarga kami. Kami para ibu Tuhan boleh menjadi tiang doa di tengah rumah tangga kami Tuhan. Berkati kami Bapa. Jamah setiap ibu-ibu yang ada di rumah Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik untuk keluarga hamba-Mu, Ibu Lamrumenta Panggabean, sebagai koordinator PA Wanita Tuhan yang sudah Kau panggil hari Sabtu kemarin Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan Bapa, untuk Joshua dan Cia Tuhan dan seluruh keluarga besar. Engkau Roh Kudus yang memberikan penghiburan untuk mereka Tuhan. Kuatkan mereka Bapa, agar mereka terus Bapa dihiburkan dan mereka sanggup mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan sore hari ini kami diberkati dengan firman-Mu. Dan hamba sendiri Tuhan yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa Tuhan. Engkau sendirilah Bapa yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ini. Dan kami semua diberkati. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yang siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang berkat yang tak terduga. Nah, tema kita sore hari ini adalah berkat yang tidak terduga. Kita ambil dari 2 Samuel 6 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati
Obed Edom dan seisi rumahnya. Haleluya. Sore hari ini kita belajar bersama-sama tentang berkat yang tak terduga. Apa itu berkat yang tak terduga? Yaitu hal-hal yang tak terduga yang Tuhan lakukan bagimu dan bagiku. Berkat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikalkulasikan. Dan berkat itu adalah sesuatu yang kita terima yang tidak kita duga-duga. Nah, ibu-ibu yang terkasih, di mana Tuhan memberi ketika kita tidak pikirkan. Itulah berkat yang tak terduga. Jadi ketika kita tidak pikirkan, tidak kita bayangkan, tidak timbul di dalam hati, itulah namanya berkat yang tak terduga. Amin. Amin ibu-ibu ya. Jadi ketika kita tidak membayangkan, tidak kita pikirkan, tiba-tiba kita dapat berkat. Itu namanya berkat yang tak terduga-duga. Pada waktu kita berjalan bersama dalam Tuhan, ada begitu banyak berkat yang tidak kita duga, yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ibu-ibu. Tuhan yang senang membuat kejutan-kejutan kepada anak-anaknya. Sama seperti Bapa kita di bumi. Dia juga senang membuat kejutan-kejutan kepada anak-anaknya. Supaya anaknya bersuka cita. Amin. Dan bergembira di dalam setiap rumah tangga. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kita harus bersuka cita ibu-ibu. Amin. Harus bersuka cita. Karena apa? Inilah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk menyertai kita. Amin. Nah, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi ibu-ibu. Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan yang memberkati. Ibu-ibu percaya? Amin. Kita harus percaya ibu-ibu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan yang memberkati. Haleluya. Nah, hidup itu memang membutuhkan berkat dan kemurahan Tuhan. Dan ini firman Tuhan yang berbicara. Coba kita lihat dalam Amsal 10 ayat yang ke-20. Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Ini Tuhan loh yang bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, sama, sore hari ini kita mau belajar dari Obed Edom. Obed Edom menerima tabut Allah yang dititipkan di rumahnya. Amin. Saya percaya ibu-ibu sekalian pernah mendengar kisah Obed Edom, yaitu orang yang Daud pilih rumahnya untuk tempat tabut Allah dititipkan. Berapa lama ibu-ibu tabut Allah dititipkan di rumah Obed Edom? 3 bulan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam dititipkannya tabut Tuhan ini di rumah Obed Edom, ada suatu kisah sebelumnya, yaitu peristiwa yang terjadi kepada Usa. Usa mati karena dia menyentuh tabut Tuhan. Pada saat lembu-lembu dari kereta
yang mengangkut tabut itu tergelincir. Nah, ini yang membuat sehingga tabut ini dititipkan Raja Daud di rumah Obed Edom. Karena Usa meninggal. Usa meninggal. Mengapa Usa sampai mati? Hanya karena dia menyentuh tabut Tuhan. Kenapa? Tindakan Usa membangkitkan murka Tuhan. Seharusnya dia tahu bahwa pada saat menyentuh tabut itu dia akan mati. Karena apa? Tabut perjanjian itu adalah lambang kekudusan, lambang kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau disentuh, dia mati. Coba kita lihat dalam 1 Tawarik 13 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Tuhan. Oh, luar biasa peristiwa ini. Usa meninggal hanya dengan menyentuh tabut Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa Usa ini? Apa ibu-ibu? Ternyata Usa ini menjadi contoh kepada kita sebagai bahaya apabila seseorang memiliki semangat untuk Allah tanpa pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan dan kehendak Allah. Apa yang terjadi? Ada kesalahan sampai dia mati. Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan pasti sudah memberitahukan lebih dahulu bahwa itu tidak boleh disentuh. Nanti ibu bisa lihat ada di bilangan. Dikatakan bahwa memang itu tidak bisa disentuh. Kalau disentuh itu akan mati. Tapi Usa tidak mengetahui itu, sehingga dia mati. Mari ibu-ibu yang terkasih, benar kita harus semangat di dalam Tuhan. Kita harus semangat di dalam Kristus. Tapi kita juga harus belajar tentang firman-Nya. Kita harus belajar tentang kehendak Allah. Bisa ibu-ibu, dengan tuntunan Roh Kudus, kita belajar setiap hari tentang firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dan kita lakukan. Amin. Amin. Saya percaya ibu-ibu yang terkasih sangat mengerti bahwa Tuhan kita itu sangat mengasihi orang-orang yang mau belajar. Orang-orang yang sungguh-sungguh rindu haus akan firman-Nya. Pasti dia akan diubahkan. Amin. Kembali kita kepada berkat Obed Edom. Berkat Obed Edom merupakan berkat yang luar biasa. Kenapa kita katakan demikian? Karena berkat ini sangat istimewa. Bahkan merupakan berkat rohani, jasmani. Bukan hanya untuk Obed Edom, tapi untuk keturunannya, anak cucunya. Luar biasa. 3 bulan tabut itu dititipkan Daud di rumah Obed Edom. Dia diberkati luar biasa. Ada perubahan yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Kenapa ibu-ibu? Karena Obed Edom membuka pintu rumahnya. Hadir Allah di sana. Sehingga ada terobosan yang terjadi di dalam Obed Edom. Ada perubahan yang luar biasa di dalam diri
Obed Edom. Yang tadinya orang biasa menjadi luar biasa. Bukan hanya pribadinya, tapi dikatakan apa? Anak cucunya. Luar biasa ibu-ibu. Inilah yang mau kita pelajari sore hari ini. Kita harus meneladani. Benar, kita harus meneladani Kristus Tuhan kita. Tapi Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang ada di Alkitab ini. Seperti Obed Edom. Dia menerima. Padahal konsekuensinya luar biasa ibu-ibu. Sedangkan megang aja mati. Ini dititipkan di rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Malah dia diberkati luar biasa. Haleluya. Tadi kita katakan, Obed Edom adalah orang biasa. Tetapi ketika dia membuka rumahnya, hadirat Allah ada di dalam rumahnya. Dia benar diubahkan. Amin. Luar biasa. Diubahkan menjadi orang yang luar biasa. Bahkan anak-anaknya juga menjadi orang-orang perkasa. Kita lihat dalam 1 Tawarik 26 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-6 sampai ke-8. 1 Tawarik 26 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari ibu-ibu, kita renungkan firman Tuhan yang luar biasa nih. Bagi Semaya, anak Obed Edom. Anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Berarti lahir cucunya. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 7. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakya, orang-orang gagah perkasa. Ingat ini ibu-ibu, perhatikan dikatakan apa? Orang-orang gagah perkasa. Tadinya mereka orang biasa, tapi menjadi orang-orang perkasa. Ayat ke-8. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom. Nah, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa. Garis bawahi, orang-orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed Edom, luar biasa. Menjadi orang-orang perkasa, dipakai Tuhan dalam pekerjaan mereka. Puji nama Tuhan. Lalu ibu-ibu yang terkasih, kita akan setelah kita membaca firman ini, kita merenungkan firman ini. Tadi Usa, kenapa dia mati? Karena harus tahu kebenaran firman Tuhan. Lalu Obed Edom diberkati. Kenapa? Dia orang yang taat dan setia. Karena itu dia mau menerima tabut Tuhan di rumahnya. Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Harta adalah sesuatu yang tidak kekal, hanya sementara. Namun warisan dan pemberian yang terbaik adalah pemberian yang mempunyai nilai kekekalan. Amin. Itulah pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Iman dan takut akan Allah serta keselamatan dalam Kristus. Amin. Jadi ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yaitu keselamatan kekal. Anak-anak kita, keturunan kita, mereka harus memiliki iman. Takut kepada Tuhan. Tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Setiap hari harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena firman Tuhan bilang, memang setiap hari, siang dan malam, kita harus renungkan firman Tuhan. Mau kita duduk
Mau kita berjalan, kita harus sampaikan kepada anak-anak kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sore hari ini saya percaya ibu-ibu yang terkasih dapat memahami firman Tuhan ini dan dapat menerapkannya kepada anak-anak kita yang ada di rumah, sehingga anak-anak kita dapat menerima apa yang sudah Tuhan sediakan bagi anak-anak kita. Tadi dikatakan apa? Menjadi orang-orang perkasa. Amin. Ini yang kita rindukan. Anak-anak kita dipakai Tuhan. Bahkan di pemerintahan juga dipakai Tuhan. Sehingga negeri kita juga seperti apa yang Tuhan kehendaki. Penuh dengan kemuliaannya. Amin. Ibu yang terkasih, coba kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Apa dikatakan firman ini? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jika kita bersuka cita di dalam Tuhan atau mencari kebahagiaan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan keinginan kita menjadi keinginan Tuhan. Hati kita dipuaskan. Amin. Amin. Hati kita dipuaskan. Dan mari kita lihat dalam Mazmur 4 ayat ke-8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Wow, luar biasa. Ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, Allah sendiri yang memberikan kita sukacita, kebahagiaan, bahkan ketentraman. Tuhan yang mengatakan ini. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Ibu-ibu yang terkasih, mulai saat ini, setelah kita belajar firman Tuhan, kita harus mengerti apa yang kita minta, apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Jadi sehingga sama kehendaknya dan kita menerima apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita untuk keturunan kita. Jadi mulai hari ini ibu-ibu yang terkasih, bukan apa yang diminta yang dilihat Tuhan. Amin. Coba ibu-ibu mengerti ya, bukan apa yang diminta yang dilihat Tuhan, tetapi mengapa, kenapa kita memintanya, itulah yang Tuhan lihat. Jadi apa motivasi kita untuk meminta itu? Nah, kalau seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan kita tuh senang memberi. Sama seperti hari ini, Dia katakan bahkan Dia memberi tanpa kita inginkan, yang gak kita bayangkan, kita pikirkan. Kenapa? Karena itu kehendak Dia. Jadi mari mulai hari ini kita belajar ibu-ibu. Kita sama-sama belajar agar apa motivasi kita meminta kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan menghendaki agar kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Sama seperti gereja kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan ibu-ibu yang terkasih. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk memberkati orang lain. Jadi selama ada kesempatan dalam hidup kita, mari kita melayani Tuhan. Mari kita menjadi berkat. Amin. Ayat yang terakhir
Kita baca dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jika Tuhan sudah menyediakan, Dia pasti memberikan ibu-ibu. Amin. Jadi kita minta yang Tuhan sediakan. Amin. Yang Tuhan sediakan kita minta. Jadi klop. Kita bersuka cita karena kita diberkati. Bahkan seperti tadi, tanpa yang kita pikirkan itu Tuhan kasih. Amin ibu-ibu. Amin. Mari ibu-ibu yang terkasih, sore hari ini kita sudah belajar dari Obed-Edom, karakter yang luar biasa yang sudah diubahkan Tuhan dan menjadi berkat bagi anak cucunya, keturunan-keturunannya. Jadi kita juga ibu-ibu yang terkasih, sore hari ini kita harus mau belajar agar kita menjadi berkat bagi anak cucu dan keturunan kita sampai selamanya. Anak-anak kita tidak ada yang terhilang. Amin. Di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mari kita hidup dalam perkenanannya. Kita hidup dalam perkenanannya ibu-ibu. Dan mari kita persembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Maka hadirat Tuhan itu pasti hadir di dalam rumahmu. Dan engkau akan melihat secara luar biasa. Engkau akan dipakai Tuhan. Hidupmu akan dipakai Tuhan. Keturunanmu akan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus, anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau terbaik di dalam hidupku. Yesus, anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau terbaik di dalam hidupku. Yesus, anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Kami
informasikan bagi ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini, atau apabila ibu-ibu memiliki mobile banking BCA dapat mengikuti video sebagai berikut. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekeningnya sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu, ada sukacita? Puji Tuhan. Pada kesempatan sore hari yang indah ini, kita sama-sama menaikkan syafaat kita. Mari ibu-ibu kita satukan hati kita. Kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan sore hari yang indah ini Tuhan, kembali lagi kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih. Di mana Tuhan sudah memberkati kami dari sepanjang hari kelamanya. Oh terima kasih Bapa yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih sore hari ini Tuhan. Layakan kami datang kepadamu, menaikkan syafaat kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, seluruh kehidupan kami, seluruh keterbatasan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami satu-satunya. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah terang dalam hidup kami. Engkaulah benteng hidup kami. Engkaulah gunung batu kami, tempat kami berlindung. Oh terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sore hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan, mempelajari firman-Mu ya Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Nalti Gultom. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami pelajari ini dapat bertumbuh, berakar dan berbuah-buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Oh pakai hamba-Mu Tuhan Ibu Neti ini terus pakai Tuhan secara luar biasa, pakai ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga memberkati Tuhan keluarga besar Ibu Neti Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan anak-anaknya, cucu, menantunya Tuhan. Suaminya diberkati Tuhan. Berkati dalam segala pekerjaannya Tuhan. Oh haleluya, apapun jadi kerjakan dibuatnya Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami juga doa untuk gembala sidang kami Pak Andi, sembahyang Tuhan. Berkati Pak Andi Tuhan, berkati Bu Enda. Berkati anaknya Tuhan Lukas Lopanda Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Berkati Tuhan segala usaha bisnis pekerjaannya Tuhan. Pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Sore hari kami Tuhan doa untuk Bapak kekasih kami Tuhan Opa saat ini dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Opa ya Tuhan. Sembuhkan Tuhan penyakitnya Tuhan. Apapun penyakitnya Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang tak mungkin bagimu ya Tuhan. Semuanya Engkau sanggup menyembuhkannya. Sanggup melakukan apa saja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang barusan Engkau panggil dari dunia ini Tuhan. Ibu Reta dan Ibu selain Tuhan, kami doa untuk keluarga yang ditinggalkan Tuhan.
Oh berkati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Berikan penghiburan dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami juga doa untuk anak-anak yatim piatu, janda-janda, panti jompo, orang-orang lemah, orang miskin, berkati mereka Tuhan. Berkati kebutuhannya Tuhan, apapun kebutuhannya berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami doa ya Tuhan untuk orang-orang di penjara. Berkati Tuhan orang-orang di penjara ya Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahannya ya Tuhan. Berikan hukuman yang ringan. Dan suatu saat akan keluar dari penjara dan menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami juga doa itu untuk Pak Yakob Tuhan. Oh haleluya, kami tidak tahu Tuhan Pak Yakob Tuhan. Oh saat ini Tuhan kami menyerahkan Pak Yakob ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sembuhkan Tuhan Pak Yakob Tuhan. Sembuhkan apapun penyakitnya Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Tuhan keluarga besar Pak Yakob Tuhan. Anak-anaknya Tuhan, cucunya, menantunya Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami juga doa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan. Dimanapun gereja kami berdiri Tuhan, oh berkati Tuhan. Khususnya gereja kami, gereja JKI SHBC Tuhan. Oh berkati Tuhan gereja kami Tuhan. Berkati para jemaatnya Tuhan, berkati para pekerja. Jemaatnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Kami juga doa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di muka bumi ini. Oh berkati hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan dimanapun melayaninya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu, banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, haleluya, haleluya. Oh haleluya, kami doa itu untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Oh berkati bangsa dan negara kami. Oh berkati Tuhan pemerintahan kami mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Berkati Pak Jokowi Tuhan. Berikan kemampuan Pak Jokowi ya Tuhan untuk memimpin negara NKRI ini Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa itu untuk tim keamanan di Indonesia Tuhan. Oh berkati tim keamanan di Indonesia ini Tuhan. Mulai dari Kapolri, TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Semuanya diberkati Tuhan. Dan negara kami ini aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, kami juga doa untuk Banten ini Tuhan. Oh berkati Banten Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya. Jauhkan Tuhan dari segala virus corona. Oh haleluya, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Virus corona itu Tuhan buang jauh-jauh ke dasar laut ya Tuhan. Agar virus corona ini tidak berkuasa lagi di muka bumi ini. Di Indonesia, di Banten ini. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, inilah doa permohonan kami Tuhan. Sempurnakan Tuhan doa permohonan kami ini. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang terkasih. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Bahkan doa syafaat sudah dinaikkan. Kita bersyukur dan terimalah berkat Tuhan dan imani. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput engkau dan saya, menjemput engkau dan seluruh keluargamu masuk dalam kerajaan-Nya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya hanya kepada Yesus Kristus, kita katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah kaum wanita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.